Setelah sebulan penuh, angkasa dan hutan cuti berlibur untuk mendaki beberapa gunung di Jawa dan sebagian kepulauan Nusa Tenggara Barat, juga berkali-kali terjebak situasi COVID yang tidak mereda. Akhirnya, kami putuskan untuk kembali ke rumah dan menceritakan perjalanan musim panas kami lewat video singkat yang bisa menambah pengalaman kamu saat liburan. Jadi kalau misalnya apa bang? Kalau misalnya seperti Gunung Lawu kan bang? Tadi kan sempat saya juga tanya tentang solo hiking kan begitu. Nah kalau misalnya seperti solo hiking di sini, dia memang diizinkan begitu atau ada pantangan-pantangan misalnya seperti dari pihak pengelola atau pantangan adat? Masih kita bicara general semua base camp ya. Iya. Kalau di Lawu itu nggak ada aturan, maksudnya nggak ada larangan solo hiking. Iya. Karena dilihat dari jalur juga udah jelas sih, Cetho, Cemoro Sewu, Cemoro Kandang itu kan jelas. Jadi ya relatif aman sih menurut aku. Cuman ada beberapa aturan tidak tertulis, kayak misalkan tidak boleh pakai baju hijau gitu kan, terus kemudian bicara kotor dan lain-lain gitu. Itu kan pantangan-pantangan tidak aturan tidak tertulis toh. Ya kalau percaya ya silakan, kalau enggak ya. Setelah mendengar arahan dari Bang Irfan, saya memilih beristirahat untuk tenggelam dalam sepi, agar paginya bisa bangun lebih dini dan melanjutkan perjalanan menuju base camp jalur pendakian Lawu via Cetho, diantar langsung oleh Bang Irfan itu sendiri. Setelah tiba di base camp Cetho, tanpa banyak babi bu, saya langsung daftarkan diri agar segera memulai pendakian Gunung Lawu. Takutnya malah mengejar sebelum tiba di tempat camping. Kali ini kita akan coba untuk mendaki Gunung Lawu. Ini akan Bang Irfan ya. Iya, ini kita naiknya via Cetho di belakang. Oke. Nah, cuacanya mulai berkabut mendung ini. Penuh syadu. Yang penting yakin. Buat 3 tahun yang lalu itu Ya. kita masih kan bayar maksimal 20.000 dah. Kita sendiri dulu bisa masuk tadi, sekarang nggak bisa. Oh, Kayak dipisah gitu sekarang. Kalau dulu bisa. tangga-tangga adalah hal yang wajib kamu lalui untuk menuju ke pos registrasi Gunung Lawu. Karena saat ini sedang weekend, di sana sudah banyak pendaki dari berbagai daerah yang siap melakukan pendakian. Halo, kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Cetho. Kita lakukan start pendakian 8.45. Ya kita santai saja, yang penting yakin. Dan segala sesuatu pasti akan indah, ada hikmahnya. Akan indah pada waktunya. Perlu teman-teman ketahui, jalur pendakian Gunung Lawu via Cetho merupakan jalur terpanjang dengan medan yang cukup landai dan licin jika dibandingkan dengan beberapa jalur pendakian lainnya seperti Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Dan hal ini yang membuat jalur pendakian Lawu via Cetho menjadi ramai oleh pendaki. Jalur pendakian diawali dengan perkebunan warga, lebih dari setengah perjalanan menuju pos 1. Kamu wajib berhati-hati di saat musim penghujan pada medan tanah liat, sebelum kamu terjatuh dan tak bisa bangkit lagi.
Di beberapa titik ada warung para pendaki yang menyediakan jajanan segar dengan harga yang ramah di kantong. Juga terdapat situs mata air setempat yang digunakan dalam ritual keagamaan yang bisa menjadi cadangan airmu saat pendakian. Jalur pendakian Gunung Lawu startnya lumayan landai yang dari Via Ceto. Ada beberapa spot seperti warung pancoran apa lupa lagi, ada Candi Ketek kalau nggak salah, apa candi apa, lumayan asik lah. Nanti kita cari teman di jalan yang bisa diajak ngopi bareng, yang penting yakin. Setelah beberapa menit menapaki kaki di tanah yang licin, akhirnya saya tiba juga di pos 1. Di pos ini tersedia sebuah shelter yang jadi persinggahan para pendaki sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 1, kaki membawa kami masuk ke dalam hutan yang lebih lebat, yang sejuk dan teduh. Juga jalur yang semakin licin dan curam. Oh, ini tadi kita sudah lewat pos 1. Ternyata tidak terlalu jauh pos 1-nya. Mungkin nanti kita ke pos 2 lumayan jauh. Jalurnya juga belum ada yang pedis. Ya misi, Pak. Mari. Dok. Abang. Iya. Semangat yang berapi-api ditambah tekad yang bulat mengasut kaki untuk bergerak lebih cepat daripada biasanya tanpa mengabaikan keselamatan. Agar tiba di campsite lebih cepat dan lanjut ngopi bersama para pendaki yang datang dari berbagai tempat. Tidak butuh waktu lama, akhirnya tiba juga di pos 2. Sama seperti di pos 1, di pos 2 terdapat sebuah shelter yang terletak di bawah pohon yang sejuk dan rindang. Kembali lagi melanjutkan perjalanan dengan tujuan selanjutnya ke pos 3. Katanya sih di sana ada warung dan gorengan, menjadi motivasi saya kali ini. Tadi kita sempat istirahat di pos 2 sekitar 15 menitan ya. Ini kita lanjut lagi ke pos 3. Jalurnya masih enak, katanya nanti di antara pos 3 ke 4 yang lumayan pedis. Ya, yang penting kita yakin saja. Tidak sama seperti pos 1 dan 2, jalur pendakian menuju ke pos 3 lebih curam dan licin, sehingga membutuhkan ritme perjalanan yang tidak tetap dan terpaku pada pijakan yang kuat, agar tidak terjatuh dan terprosot. Bukan masalah sakit, tapi malunya itu loh, hehehe.
Sebelum tiba di pos 3, terdapat sumber air yang disediakan pengelola jalur pendakian yang berupa keran dan saya singgah di sana, mempersiapkan cadangan air sebelum melanjutkan perjalanan. Karena di pos 4 dan 5 tidak terdapat cadangan air. Setelah mengambil air 5 liter dan sebotol air mineral, tidak lupa menutup kembali keran, agar tidak terbuang percuma dan mengurangi debit air ke desa. Ini kita akhirnya sampai di pos 3. Pos 3. Cemoro Dewa atau apa lupa. Yang penting ya kan. Setelah beristirahat cukup lama di pos 3 yang ditemani dengan segelas kopi dan gorengan dari warung para pendaki, saya putuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 4 dan 5, kemudian beristirahat camping di Gubak Menjangan, sebelum hari semakin gelap dan dingin semakin pekat. Jalur dari pos 3 ke 4 merupakan rute tersulit di jalur pendakian Lau via Ceto menurut beberapa pendaki yang saya temui. Cukup panjang, tapi tidak sepanjang pos 4 ke 5 Gunung Latimojang lalu. Syukurlah, setelah perjalanan beberapa menit, akhirnya tiba juga di pos 4. Sama seperti pos sebelumnya, di pos 4 terdapat sebuah shelter terakhir yang sering digunakan beberapa pendaki untuk berteduh khususnya saat hujan. Jadi jangan pernah buat tenda di dalam shelter ya. Karena langit mulai gelap mulai mendung, saya putuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 5 Bulak Peperangan sebelum hujan kembali menyapa. Untuk kamu yang mau mensupport channel Angkasa dan Hutan, cukup share dan subscribe channel ini, agar kami terus berbagi informasi pendakian setiap minggunya. Salam lestari.